Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Tianiar dari jurusan D3 Keperawatan dengan dosen pengampu Ibu Nurse Isnaniar SCAP MCAP. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi saya, yakni pemeriksaan fisik bagian keseimbangan tubuh. Pemeriksaan keseimbangan tubuh merupakan pemeriksaan untuk mengetahui kemampuan pasien dalam mempertahankan fungsi keseimbangannya saat dilakukan gerakan atau manuver saat pengujiannya. Definisi dari keseimbangan ialah kemampuan tubuh untuk melakukan reaksi atau setiap perubahan posisi tubuh sehingga tubuh tetap stabil dan terkendali. Keseimbangan ini terdiri atas keseimbangan statis, yakni tubuh dalam posisi diam, dan keseimbangan dinamis, yakni tubuh dalam posisi bergerak. Keseimbangan statis diperlukan saat duduk atau berdiri diam, sedangkan keseimbangan dinamis diperlukan saat jalan, lari, atau gerakan berpindah dari satu titik ke titik lainnya dalam suatu ruangan. Kontrol keseimbangan memerlukan interaksi sistem saraf, muskuloskeletal, dan efek kontekstual dari lingkungan. Komponen-komponen pengontrol keseimbangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem neurologis, terdiri dari sistem ekstrapiramidal, ganglia basalis, dan cerebellum. Yang kedua, sistem informasi sensoris, yang terdiri dari sistem ekstrapiramidal, ganglia basalis, dan sistem somatosensoris. Yang ketiga, respon otot-otot postural yang sinergis. Baiklah, saya akan memberikan contoh pemeriksaan fisik keseimbangan tubuh dengan keadaan umum. Seperti contoh usia lanjut, yakni usia 60 tahunan. Asuhan keperawatan dengan gangguan sistem muskuloskeletal dapat kita buat pertama pengkajian, yakni kita mencari dulu tahu identitasnya, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama, keadaan umum, kedua, kesadaran, ketiga, tanda-tanda vital, keempat, pemeriksaan review of system, yang terdiri dari pemeriksaan sistem pernafasan, sistem sirkulasi, sistem persyarafan, sistem perkemihan, dan sistem pencernaan. Mengapa gangguan dalam keseimbangan umumnya sering terjadi kepada orang tua? Karena seperti perubahan dalam melihat, hilangnya kekuatan otot, kondisi neurologis, dan penggunaan obat-obatan tertentu menjadi beberapa penyebab sulitnya untuk menjaga keseimbangan tubuh bagi orang dewasa atau orang tua. Penyebab yang mempengaruhi keseimbangan tubuh memburuk. Yang pertama, gangguan yang mempengaruhi telinga bagian dalam. Di dalam telinga bagian dalam terdapat sistem vestibular, bagian dalam telinga yang mengatur keseimbangan, karena organ ini mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan gerak, keseimbangan, orientasi spasial, serta mengirim sinyal. Gangguan vestibular yang paling umum adalah BPPV, benign paroxysmal positional vertigo, yang dipicu gerakan kepala tertentu yang menyebabkan partikel di dalam telinga bagian dalam bertabrakan sehingga menyebabkan efek pusing, vertigo, dan mual. Solusi yang dibutuhkan yakni
Dibutuhkan terapi untuk mengkalibrasi ulang organ ini di kedua sisi tubuh. Yang kedua, otot inti lemah. Masalah keseimbangan dapat disebabkan oleh kerusakan dalam kebugaran fisik. Hal inilah yang paling umum dialami ketika usia bertambah. Jika Anda malas bergerak, maka kekuatan otot inti dan otot gut akan berkurang. Yang ketiga, penglihatan yang buruk. Penglihatan membantu menjaga fungsi sistem vestibular dengan baik, namun jika kita tidak bisa mempertahankan fokus pada hal-hal atau barang-barang di sekitar kita, maka akan berdampak pada keseimbangan. Untuk menguranginya, Anda bisa membuat kacamata resep untuk membantu penglihatan yang lebih baik. Yang keempat, gangguan neurologis. Jika Anda merasa kehilangan keseimbangan dan juga melihat ruangan yang berputar, hal ini disebabkan oleh vertigo yang menyebabkan ketidakseimbangan. Juga dapat menjadi tanda dari stroke. Demensia juga merupakan penyebab umum terjadinya gangguan neurologis, yakni demensia adalah sulit untuk mengingat kemana mereka akan pergi, atau putusnya sinyal sensorik dan kesadaran spasial.